Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke ya. Sekarang kita ketemu lagi dengan Bu Retno. Ketemu lagi ya dengan pelajaran TIK kelas 4. Oke ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa dengan doa sebelum belajar. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Khusu'an du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya, cukup. Semoga dengan berdoa apa yang akan kita lakukan nanti bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan Allah memberi ridhonya dan mengijabahi apa yang kita inginkan. Oke ya. Sekarang sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu membantu orang tua di rumah, karena kita belajar di rumah nurut sama apa yang diaturi atau yang dibilang sama orang tua ya. Seperti pokoknya dengarkan perkataan orang tua dan membantu orang tua. Hormati mereka ya. Ucapkan terima kasih kepada mereka karena mereka sudah memfasilitasi kalian dalam proses belajar di rumah. Karena tanpa peran Bapak Ibu kalian tidak bisa belajar dengan mudah, dengan gampang, mesti akan sulit. Oke ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian keluar rumah tetap memakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas keluar jika hanya penting saja. Oke. Sekarang kita akan ke materi. Jangan lupa ya, kita ke materi. Kemarin kita sudah sebenarnya kemarin di video yang kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang perangkat komputer. Tapi ini kita akan spesifik lagi ke perangkat keras komputer. Oke ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu Bu Guru berharap nanti anak-anak bisa menyebutkan perangkat keras komputer itu apa aja ya, perangkat kerasnya, dan dapat mengelompokkan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Nanti kita lihat pengelompokan berdasarkan fungsinya itu apa saja. Nah, jadi dalam komputer itu mempunyai komponen utama. Apa aja komponen utama dalam komputer? Pertama, perangkat keras atau hardware. Kedua, perangkat lunak atau software. Ketiga, pengguna atau user. Nah, perangkat keras kita akan hari ini kan hanya membahas tentang perangkat keras ya. Yang lainnya nanti. Apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah semua perangkat yang tampak secara fisik. Jadi kelihatan yang dia itu bisa disentuh, terlihat wujudnya, termasuk yang ada di dalam casing CPU. Tahu casing CPU? Kemarin yang bentuknya kotak seperti kardus itu loh. Nah, itu di dalamnya itu juga ada banyak perangkat keras. Contohnya apa aja perangkat keras itu? Ada mouse dan scanner. Mouse seperti ini. Nah, itu mouse. Kalian pasti sudah familiar. Scanner tidak digunakan secara umum, hanya beberapa orang atau beberapa yang kepentingan khusus seperti kantor mereka mempunyai scanner. Biasanya kalau individu tuh jarang punya scanner. Keyboard itu ya kalian sudah hafal ya, keyboard seperti itu untuk mengetik. Speaker untuk mengeluarkan suara, itu ada HP atau artinya speaker itu dihubungkan dengan HP. Dia tidak pakai kabel ya, bisa pakai Bluetooth. Joystick itu seperti apa ya ini? Ini joystick biasanya jempolnya ditaruh di sini, terus dia gerak ini. Kebanyakan sih hanya untuk game sih. Tapi fungsi lain masih banyak. Lanjut ya.
Nah, sekarang kita akan melihat pengelompokan perangkat keras berdasarkan fungsinya. Ada apa aja? Nah, ada perangkat input atau masukan. Ada perangkat proses atau processing. Ada perangkat storage atau penyimpanan, dan ada perangkat output atau keluaran. Dia mengeluarkan informasi sesuatu. Kita sekarang ke perangkat masukan atau input. Nah, perangkat masukan itu adalah perangkat yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi komputer itu memasukkan data itu menggunakan perangkat ini. Data itu apa aja ya, seperti data nama kalian, kelas, umur, hobi, itu kan memasukkan data itu. Nah, pakai keyboard. Perintah ke komputer juga bisa pakai mouse dengan cara mengeklik ikon-ikon yang kita kehendaki. Apa aja alat perangkat masukan atau input itu? Ada mouse dan kamera, keyboard dan touchscreen. Touchscreen itu seperti di HP itu ya. Jadi screen yang kita di touch itu untuk memasukkan data. Scanner tadi. Terus mic itu ya seperti ya mikrofon, itu cuma pendek. Nah, ini ada gambarnya. Mouse, keyboard, scanner, kamera, touchscreen. Touchscreen ini bisa seperti ini, bisa HP. Terus mic, ini trackball. Trackball itu nggak beda jauh dengan mouse, cuma dia dibalik aja. Jadi yang digerak-gerakin bolanya ini. Lanjut. Nah, sekarang kita pergi ke perangkat proses atau processing unit. Nah, biasanya disebut CPU atau Central Processing Unit, atau disebut juga prosesor. Prosesor itu merupakan otak dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Dia mengolah data. Jadi dimasukin data, diolah, baru nanti akan ditampilkan. Nah, ini penamakan dari prosesor. Prosesornya tuh ya cuma segitu. Ya. Kotak seberapa ya? Tergantung CPU-nya. Lanjut. Piranti keluaran atau output. Apa? Piranti keluaran atau output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk melihat pekerjaan yang dihasilkan atau pengolahan data atau masukan pada komputer. Jadi keluaran output itu bisa melihat pekerjaan yang dihasilkan, hasil pengolahan data, atau yang baru kita masukkan ke dalam komputer berupa teks, gambar, bahkan suara. Teks itu seperti kita mengetik, itu kita bisa baca, berarti teks. Gambar itu ya kalau kita menggambar. Suara itu ya suara. Ini misalnya Bu Guru ngomong sekarang, nanti di HP-nya kalian kan terdengar suara. Nah, itu keluaran HP kalian. Kalau HP kalian tidak ada speakernya ya tidak bisa mengeluarkan suara. Contohnya, nah, monitor itu untuk mengeluarkan pengolahan data berupa teks atau gambar yang berada di monitor itu terlihat. Kalian sedang ngerjain apa? Bu Guru baru ngerjain slideshow ini, itu terlihat di terlihat di monitor. Nah, di sini ya. Nih, misalnya Bu Guru baru ngerjain data-data ini, jadi dia terlihat di sini. Ini bikin grafik, diagram. Nah, terlihat di sini. Lanjut. Printer itu berfungsi untuk mencetak dalam bentuk kertas. Nah, seperti ini ya, printer. Ini output. Jadi kita ngedit gambar nih, yang pertamanya cuma mobil, nanti dikasih background ini, terus dicetak jadi seperti itu hasilnya printer. Proyektor. Nah, kalau proyektor itu seperti ini. Proyektor itu seperti yang ada di ruang komputer, kotak ini yang di atas, dan dia memproyeksikan itu, membesarkan gambar jadi sebesar ini. Jadi bisa sebesar tembok. Ya kayak bioskop itu seperti pakai ini proyektor. Ya, bioskop itu ada yang pakai proyektor. Lanjut. Speaker itu untuk mengeluarkan data berupa suara. Jadi kalau HP kalian atau komputer laptop kalian tidak ada speakernya, dia tidak akan bisa mengeluarkan suara. Kamu mau nyetel musik ya tetap nggak ada. Mau nyetel YouTube, kalau speakernya rusak atau nggak ada, nggak bakalan terdengar. Nah, ini ya gambar speaker. Speaker ada yang berupa seperti ini, ada yang dia on-board. On-board itu nggak terlihat, dia ada di sini. Oke, lanjut.
Sekarang adalah piranti pengingat atau backing storage atau piranti penyimpanan. Nah, piranti penyimpanan ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu memori utama atau memori primer atau internal memory. Nah, memori utama itu berfungsi sebagai pengingat. Jadi dia hanya mengingat yang disimpan berupa data ataupun program. Kalau mengingat itu hanya sementara ya. Jadi cuma kalau kita mengingat itu dia hanya sementara. Ya, tidak lama, tidak. Kalau kita mengingatnya hanya sementara, selama dalam jangka waktu tertentu dia akan hilang. Nah, memori itu dibedakan menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Nah, ROM ini, bentuk ROM itu seperti ini. Ini di dalam mainboard itu ada ini ROM atau ini ROM. Ini baterai biasa. Ini tapi yang ROM itu yang ini. Nah, yang selanjutnya RAM. RAM ini seperti ini. Kalau di ruang komputer biasanya Bu Guru kasih contoh RAM itu. Nah, itu juga cuma kotak seperti itu, nanti bisa dipasang di dalam komputer. Ini biasanya untuk kecepatan penyimpanan. Nah, yang selanjutnya adalah media penyimpanan sekunder. Tadi kan yang primer. Nah, ini yang sekunder itu perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan dapat dibaca kembali. Jadi kalau tadi kan tidak hanya mengingat sementara, tapi kalau yang sekunder itu malah dia dapat menyimpan yang kembali, dapat menyimpan dan nanti diambil. Seperti apa? Seperti USB. Tahu USB? USB itu seperti ini. Kita kalau Bu Guru itu nyoba untuk menyimpan data itu di sini, musik itu di sini. Mau beberapa tahun selama flash disk ini masih ada, dia nggak akan hilang. Selama tidak ada kena virus, dia nggak bisa hilang. Nanti bisa diambil lagi. Video yang dulu disimpan di situ nggak hilang, bisa diambil lagi ya. Hard disk, kalau hard disk ini biasanya ada di dalam komputer. Di dalam komputer yang ada di ruang komputer itu ada hard disk. Nah, kali ini adalah CD atau DVD, bentuknya sama. Jadi dia juga merupakan penyimpanan data. Berupa apa ya? Tergantung CD-nya. Lagu ya isinya lagu, CD-nya berupa data ketikan, PDF, buku-buku yang digital itu ya tetap dia akan di situ. Ini adalah SD card. Kalian mungkin familiar ya dengan SD card karena ini sering dipakai di dalam HP atau smartphone kalian. Nah, oke. Pelajaran hari ini sudah sampai sini. Ini hanya memperdalam pertemuan yang kemarin. Semoga bermanfaat. Ini nanti Bu Guru akan memberi kalian soal latihan ya, soal latihan menggunakan Google Form. Oke. Dan nanti akan Bu Guru kasih kuesioner. Apakah kalian setuju jika kita belajar tentang Google Classroom? Kita belajar bersama-sama ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa belajar bersama menggunakan Google Classroom bersama-sama. Setuju? Nanti di mana? Di Google Formnya akan Bu Guru kasih pertanyaan seperti itu. Oke ya. Kita belajar bersama-sama. Anak-anak yang belajar bersama ya, didampingi dengan orang tua. Anak-anak belajar bersama didampingi dengan orang tua. Insya Allah kalian bisa. Sudah kelas 4, udah mandiri ya. Oke, pelajaran dari Bu Guru kita tutup dengan doa surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Khusyu'an, du'aan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf, banyak salah kata Bu Guru minta maaf. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.